Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Rahmita Desmayanti SHMH selaku dosen hukum perikatan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis putusan Mahkamah Agung mengenai perbuatan melawan hukum, di mana maksud dan tujuan tugas ini kami buat untuk memenuhi nilai tugas hukum perikatan. Anggota dari kelompok ini adalah yang pertama Zahwana Diva Ramadhani dengan NIM belakang 007, Abigail Helinda dengan NIM belakang 012, Adelheid Maharani Putri dengan NIM belakang 016, Adela Agustin dengan NIM belakang 017, Alberto Francius, saya sendiri dengan NIM belakang 037, Alberto Manik dengan NIM belakang 038, Andrea Edita Naomi dengan NIM belakang 071. Di sini identitas perkara yang akan kami bahas adalah nomor putusan MA nomor 7174 K garis miring PDT garis miring 2015, di mana di sini pihak pemohon kasasi atau tergugat satu atau pembanding adalah Leslie Salim, dan di sini pihak termohon kasasi, penggugat atau pembanding terdiri dari Ang Kuingki, Jap Siubi, Jap Kian Chuan, Jap Kian Seng, Jap Liuli, dan Jap Siu Kim. Di sini majelis hakim adalah Dr. Haji Abdurrahman SHMH, dan hakim anggota yang pertama Syamsul Ma'arif SH LLM dan PhD, dan yang kedua Sudrajat Dimyati SHMH. Di sini kronologi perkara adalah di mana bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum Jap Kingki yang memiliki tanah seluas 182 meter persegi dengan luas bangunan 110 meter yang terletak di Jalan Tambora Raya nomor 16 RT 1 RW 4 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Bahwa tergugat satu adalah pemilik tanah bangunan yang berletak di Jalan Tambora Raya nomor 18 RT 1 RW 4 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang letaknya bersebelahan dengan tanah dan bangunan milik para penggugat. Di mana peristiwa dimulai pada sekitar bulan September 2011. Tergugat satu telah mendirikan bangunan rumah tembok permanen dengan ukuran 3,5 lantai di Jalan Tambora Raya nomor 18 Jalan RT 1 RW 4 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Bahwa perbuatan tergugat tersebut membangun 3,5 lantai dengan tembok permanen tidak sesuai dengan izin IMB yang diberikan oleh tergugat 2 yang hanya memberikan izin 2 lantai saja. Maka dari itu bangunan tersebut milik tergugat 1 disita oleh tergugat 2. Bahwa perbuatan tergugat 1 yang mendirikan dan membangun rumah yang tidak sesuai dengan IMB yang disetujui oleh tergugat 2 tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur pasal 1365 yang membawa kerugian kepada orang lain. Jadi 1365 berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 yang mendirikan dan membangun rumah 3,5 lantai tidak sesuai dengan IMB disetujui oleh tergugat 2, penggugat mengalami kerugian di mana bangunan dan tanah milik para penggugat hancur dan tidak layak lagi untuk ditempati, sehingga para penggugat harus meninggalkan rumah tersebut dan mengontrak di tempat lain. Kerugian secara material yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 dirinci sebagai yang pertama kerugian bangunan yang hancur sebesar 450 juta. Dan yang kedua kontrak rumah 2 tahun 80 juta, lalu biaya pengacara 100 juta dengan total 630 juta. Bahwa para penggugat mempunyai sangka yang beralasan karena telah mengalami kerugian, maka cukup alasan bagi para penggugat untuk meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan, di mana
sita jaminan atas tanah dan bangunan milik tergugat 1 yang terletak di Jalan Tambora Raya nomor 18 RT 1 RW 4 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, harta kekayaan tergugat 1 yang akan diuraikan kemudian. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal oleh tergugat 1, maka patut dan pantas putusan perkara akuo dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun nanti ada banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Agustin dengan NIM 010001910017. Saya akan membacakan tentang isi gugatan. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan sebagai hukum tergugat 1 telah melakukan perbuatan melanggar hukum. 3. Menghukum tergugat 1 untuk membayar ganti rugi seketika dan sekaligus sebesar Rp630 juta. 4. Memerintahkan tergugat 2 untuk membongkar bangunan milik tergugat 1 yang tidak sesuai dengan IMB tersebut. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan. 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya. 7. Menghukum tergugat 1 membayar biaya perkara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Nadifa Ramadhani dengan NIM 01019007 akan menjelaskan tentang slide 8, yaitu eksepsi dari tergugat. Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. Gugatan error in persona atau error in subjection, bahwa penggugat di dalam gugatannya telah mengikutsertakan tergugat 2 dalam perkara akuo tidaklah tepat karena produk yang dikeluarkan tergugat 2 berupa izin mendirikan bangunan atau IMB nomor 4520/IMD/2011 tanggal 29 April 2011 adalah merupakan mandat yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengawasan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan atasan langsung dari tergugat 2. Sehingga, bila berbicara perihal kewenangan, maka posisi tergugat 2 hanya sebatas menjalankan mandat yang diberikan oleh atasan langsung. Sehingga, tanggung jawab melekat pada pihak yang memberi mandat, yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, di atas, sejatinya yang diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara akuo adalah Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta dan bukan Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Alberto Manik dengan NIM 01019038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide 9, yaitu gugatan kurang pihak. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tergugat 2 dalam penerbitan IMB adalah sebagai penerima mandat dan pertanggungjawabannya tetap di si pemberi mandat, yaitu Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, menurut Sumaryono SH dan Ana Erliana SHMH dalam bukunya Tuntunan Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang berwujud suatu mandat adalah bahwa pertanggungjawaban tindakan yang dilimpahkan kepada mandaritas penjabat yang diberi mandat adalah masih tetap menjadi tanggung jawab si pemberi mandat. Berdasarkan uraian tersebut, maka seharusnya pihak penggugat mengikut sertakan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana pihak dalam gugatannya. Oleh karena para pihak penggugat tidak mengikut sertakan Kepala Dinas, maka gugatan akuo menjadi kurang pihak. Oleh karena gugatan dari para penggugat kurang pihak, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Perkenalkan, nama saya Adel Hitmarani Putri, nomor induk saya 010019000116. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Alberto Manik. Gugatan tidak jelas atau kabur. Bahwa para penggugat di dalam gugatannya mengikut sertakan tergugat 2. Namun, dalam gugatannya, para penggugat tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan oleh tergugat 2 yang merugikan para penggugat, namun hanya sebatas mendalilkan bahwa tergugat 2 melakukan penertiban dan penyegelan bangunan milik tergugat 1, bahwa karena para penggugat tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dilakukan oleh tergugat 2 yang merugikan para penggugat, maka gugatan aku menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya, maka mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau net of conflict verklat. Perkenalkan, nama saya Abigail Helinda dengan NIM 010019000012. Saya akan menjelaskan tentang analisa perkara dalam kasus ini, termasuk dalam perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsurnya adalah: pertama, perbuatan melawan hukumnya adalah membangun tembok rumah permanen dengan ukuran 3,5 lantai dan tidak sesuai dengan IMB yang disetujui tergugat 2. Kemudian unsurnya adanya kerugian material, hancurnya tanah dan bangunan milik para penggugat sehingga tidak untuk ditempati lagi. Dengan kerugian untuk bangunan yang hancur yaitu 450 juta dan harus mengontrak di tempat lain selama 2 tahun sebesar 80 juta rupiah. Kemudian unsurnya adanya kesalahan, yang harusnya bangunan itu hanya 2 lantai tapi dibuat menjadi 3,5 lantai, sehingga pemilik tanah di milik penggugat yang ada di seberang rumah tergugat 1 menjadi hancur. Unsur yang keempat yaitu unsur kausalitas, yaitu unsurnya itu conditio sine qua non, di mana si tergugat 1 membangun tembok permanen sebesar 3,5 lantai menyebabkan rumah milik penggugat hancur. Adequate karena perbuatan tergugat 1 tersebut merugikan penggugat dengan jumlah yang besar dan tidak bisa menempati rumah mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum. Berdasarkan KUH pasal 1365, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya, itu melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian, harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum, termasuk melalui pembuktian unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum ini yang terdiri dari pertama, adanya perbuatan melawan hukum, yang kedua, adanya kesalahan, ketiga, adanya kerugian, dan keempat, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian yang ada. Nama saya Andrea Edita dengan NIM 0100190071 akan membacakan presentasi tentang putusan Mahkamah Agung. Dahulu, perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja. Namun, sejak 1919, Hoogstraat Belanda dalam perkara Lindenbaum v. Cohen memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas hanya perbuatan yang melanggar undang-undang, tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan yang kedua yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Lalu yang ketiga adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan yang keempat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur
akibat kelalaian debitur. Untuk ganti rugi harus ada penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata yang terdiri dari 3 macam, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengkosongan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya manifestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.